Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Salsabila, BP 1910 1155 110302, kelas akuntansi 7. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang peradilan hukum pajak yang merupakan tugas kelompok mata kuliah hukum pajak yang beranggotakan 1. Amelia Putriani, 2. Diana Oktora, 3. Puja Okta Safitri, 4. Sylvia Septida Maica, dan 5. Saya sendiri, yaitu Zakia Salsabila. Di sini saya pertama-tama akan mempresentasikan terlebih dahulu, yaitu pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Hukum administrasi. Umumnya berupa sanksi administrasi berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan yang dijatuhkan oleh Fiskus. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketiadaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak melengkap dikarenakan alfa dan lain-lain. 2. Hukum pidana. Hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Misalnya, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh MPP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen-dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu tentang peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan 2 pihak, yaitu 1. Pihak wajib pajak dan 2. Aparat pajak atau Fiskus. Peradilan administrasi pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Peradilan administrasi tidak murni. Disebutkan karena peradilan administrasi tidak murni hanya melibatkan 2 pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak Fiskus. 2. Peradilan administrasi murni. Disebutkan karena peradilan administrasi murni melibatkan 3 pihak, yaitu pihak wajib pajak, Fiskus, dan hak yang mengadili. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putriani dari kelas akuntansi 7 dengan BP 1910 1155 110363. Saya akan melanjutkan presentasi dari Zakia Salsabila sebelumnya. Presentasi saya itu tentang keberatan dan banding. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap sesuatu seperti surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Dan yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat. Tahapan selanjutnya dalam mengajukan keberatan yaitu penyampaian surat keberatan, saat diterimanya surat keberatan, proses penyelesaian keberatan. Banding yaitu banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau pemungutan pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Septida Maica. Saya dari kelas akuntansi 7 ingin melanjutkan penjelasan presentasi kelompok. Dalam pengajuan banding terdapat beberapa hal, yaitu ada 6. Yang pertama, syarat pengajuan surat banding. Yang kedua, pemrosesan surat banding. Yang ketiga, siapa yang mengajukan surat banding. Dan yang keempat, hak-hak pemohonan banding. Yang kelima, pencabutan banding. Ada pula dasar hukum. Dasar hukum terdapat pasal 1, 35,
36, 37, 38, 39, 44, dan 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya tentang pengadilan pajak ada dua yang dibagi atas dua. Yang pertama, pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Suasana pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitia. Yang kedua, pimpinan pengendalian pajak terdiri atas seorang ketua, paling banyak 5, dan seorang wakil ketua. Dan yang ketiga, hakim dan panitia tidak boleh merangkup menjadi yang pertama, pelaksanaan keputusan pengadilan pajak. Yang kedua, wakil pengampun atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan sedang diperiksa olehnya. Yang ketiga, penasehat hukum. Yang keempat, konsultan pajak. Dan yang kelima, akuntansi publik. Dan yang keenam, pengusaha. Baiklah, sekian penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh yang lain. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan atau pelelangan. Yang kedua, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Yang ketiga, keputusan pembetulan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Yang keempat, pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Menolak yaitu mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau membatalkan. Terhadap putusan pengadilan pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan banding atau kasasi. 15. Reformasi pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Oktasa Fitri dari Akuntansi 7 BP19. Di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus peradilan pajak dan cara penyelesaiannya. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perpajakan, di mana wajib pajak harus berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung sendiri, menyetor, dan melaporkannya kepada administrasi pajak. Administrasi pajak mempunyai fungsi melayani, membina, dan mengawasi pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, dan cara melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perbedaan perhitungan besarnya pajak yang terutang atau pelaksanaan penagihan yang dianggap wajib pajak tidak benar atau tidak memenuhi prosedur sesuai undang-undang seringkali menimbulkan sengketa pajak. Penyelesaian sengketa menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam memberikan upaya keadilan dan kepastian hukum terhadap wajib pajak. Berdasarkan laporan tahunan DJP tahun 2011 sampai tahun 2015, distribusi angka sengketa dan gugatan berdasarkan amar putusan yang diterima DJP naik cukup signifikan. Contohnya seperti pada tabel berikut. Ya, seperti yang kita lihat, berdasarkan data statistik amar putusan dari peradilan pajak di atas, terlihat bahwa mayoritas dari putusan peradilan pajak adalah mengabulkan permohonan wajib pajak. Itu artinya dalam proses penyelesaian sengketa pajak di tingkat banding, DJP lebih banyak kalah di putusan pengadilan pajak. Mengapa itu bisa terjadi? Pertama, masalah transparansi putusan di peradilan pajak. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana, sehingga kebutuhan publik dalam memperoleh informasi terpenuhi secara transparan.
Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa segala informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Namun faktanya, hal itu tidak terjadi dalam pengadilan pajak sebagai suatu badan publik. Sikap ketertutupan masih kuat sehingga seringkali menimbulkan dugaan negatif oleh banyak pihak. Terlebih pengadministrasian putusan peradilan yang tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan beberapa pihak mengalami kesulitan dalam mengakses akuntabilitas putusan tersebut. Kedua, lemahnya independensasi pemeriksa. Dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan, DPJ melakukan pemeriksaan untuk menguji transaksi bisnis berdasarkan data keuangan angka yang sebenarnya untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Sistem pemeriksaan harusnya mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemungutan, pemotongan, dan penyetoran oleh wajib pajak. Namun dalam praktiknya, pemeriksa sering melakukan pemeriksaan dengan menggunakan model pendekatan-pendekatan yang tidak didukung dengan bukti yang memadai seperti indikasi arus barang dan arus piutang. Ketiga, pengetahuan hakim. Kurangnya pengetahuan hakim tentang perpajakan Indonesia. Faktor yang paling dalam penentuan putusan sengketa perpajakan adalah keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam pengadilan pajak, latar belakang hakim memberi keputusan harusnya orang yang mengerti dan memahami cara perhitungan akuntansi dan perpajakan sehingga ketika persidangan tidak menimbulkan argumentasi yang berbeda. Keempat, data-data berkaitan materi sengketa wajib baru diberikan di persidangan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Salah satu pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim pengadilan pajak dalam memutuskan suatu sengketa perpajakan ketika proses banding adalah penilaian setiap bukti yang diajukan dalam persidangan. Kelima, kurangnya SDM di pengadilan pajak. Sebagai lembaga peradilan, pengadilan pajak dibentuk untuk memastikan bahwa pungutan pajak yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masalah-masalah di atas merupakan masalah klasik yang harus dihadapi oleh DJP setiap kali menerima banding atau gugatan dari wajib pajak dalam proses penyelesaian sengketa pajak yang mengakibatkan banyaknya jumlah permohonan wajib pajak yang dilakukan oleh pengadilan pajak. Oleh karena itu, DJP harus melakukan upaya-upaya komprehensif untuk minimalisir jumlah permohonan wajib pajak agar tidak mengganggu kredibilitas DJP sebagai lembaga super body dalam penerimaan pajak nasional. Upaya-upaya tersebut antara lain: 1. Melakukan evaluasi manajemen Direktorat terkait seperti Direktorat Pemeriksaan Penagihan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang kuat. Direktorat Peraturan Perpajakan untuk memberikan masukan guna perbaikan ketentuan yang sering menimbulkan sengketa di lapangan, serta memperbaiki tata kelola organisasi dan proses bisnis melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDM. Selain itu, kedua, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap putusan banding serta melakukan investigasi kasus-kasus mana saja yang selama ini kalah dan kasus-kasus mana saja yang selama ini menang, sehingga dengan begitu diharapkan terhadap kasus-kasus yang kalah tidak menimbulkan cause of complaints di masa yang akan datang. Terakhir, DJP perlu meningkatkan profesionalisme pemeriksaan pajak dengan prinsip reward and punishment sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.